ibu Yani, ya, hobinya kucing, pelihara kucing, ya suka ngurusin mereka aja sih. Saya Nana, senang kucing dari kecil. Tapi kalau dulu cuma sedikit ya, lama-lama jadi banyak. Saya memelihara kucing dari kecil. Orang tua, keluarga juga sayang kucing semuanya. Awalnya sama sih, kita juga waktu kecil sudah pelihara kucing. Teringat-ingat tuh dia suka nungguin saya waktu pulang sekolah. Nah, itu yang bikin saya makin senang sama kucing, itu aja. Kalau kucing-kucing di sini itu ada yang mungkin di jalan kalau lihat kucing yang ketabrak atau kucing sakit, itu kadang-kadang kita rawat, kita pelihara. Jadi mungkin ada yang ketabrak terus jalannya ngesot, terus ya macam-macam sih kasusnya yang di sini. Tapi sekarang ya alhamdulillah udah pada sehat-sehat seperti itu. Tapi awalnya juga semuanya rata-rata bermasalah. 84 kucing. Gue ada beberapa kitten ya. Yang lainnya kucing dewasa. Mungkin kittennya sekitar 8 apa 10 ekor, lainnya dewasa semua. Kucing-kucing yang di sini ya kita carikan adopter. Kayak nggak mungkin kalau kita merawat semuanya. Kebiasaannya apa ya? Ya pagi pasti akan ngecek yang sakit seperti apa kondisinya saat itu. Terus kemungkinan juga cek kutu, cek telinga. Itu yang bermasalah atau yang butuh diterapi ya kita terapi, yang butuh di swab ya itu disuap. Nah, tiap hari ya kasih makan pagi sama sore. Kalau perawatan, karena kucingnya banyak, jadi kita nggak mungkin selalu bawa kucing sebentar-sebentar ke dokter atau sebentar-sebentar ke klinik ya, karena biayanya pasti akan membengkak besar banget. Jadi kita sering sharing sama teman-teman yang mengerti masalah perkucingan, mengobati kucing gimana yang sederhana-sederhana. Jadi yang bisa dilakukan yang kita lakukan sendiri gitu. Kecuali kalau misalnya sudah parah memang harus di ronsen, harus yang operasi gitu, kita bawa ke klinik. Karena kucingnya di sini banyak, jadi seorang selalu tanya pupnya dibuang di mana gitu. Jadi setiap pagi itu kita kumpulkan pupnya supaya kita ambilin ya. Seminggu, kadang 2 hari sekali karena kucingnya banyak kita bikin biopori. Nah itu pup nanti dimasukkan ke situ. Jika udah penuh, ditutup sama tanah, terus gali lagi di sampingnya. Kenapa seperti itu? Untuk menghindari lalat ya. Nah, kalau pupnya tersebar di mana-mana nanti akan menyebabkan banyak lalat dan itu tidak baik untuk kesehatan. Jadi seperti itu caranya kita untuk mengantisipasi pembuangannya dari kucing-kucing ini. Apa namanya, ada alergi dengan kucing, itu sering orang bilang. Kadang-kadang itu kan karena pikiran juga, karena udah dikasih tahu dokter kalau dia alergi dengan kucing. Karena apa namanya tuh, sugesti ya. Jadi belum apa-apa baru lihat kucing mungkin jarak 5 meter atau 10 meter di depannya udah terasa, padahal kan bersentuhan juga enggak. Itu kadang-kadang sugesti itu sangat amat mempengaruhi. Saya dulu asma ya, dulu kucing saya mungkin cuma 5 atau 6 ya. Sekarang ya saya udah nggak pernah lagi kumat asmanya. Sekian banyak kucing itu kan ada yang meninggal, jadi nggak mungkin kan kalau kita kuburnya sembarangan di mana-mana, nanti setiap kali mau gali ada tulang kan nggak gimana gitu. Jadi kita kumpulkan di satu lokasi. Kucingnya semuanya dikubur di situ. Ada, saya punya ayam meninggal ya dikubur di situ. Kucing atau burung ya di situ semua. Cuman tempatnya kan misalnya tadinya di sini, terus nanti geser lagi kalau dia meninggal. Terus nanti kalau pas gali nemu tulang-tulang kucing yang lama, kita kumpulkan, dikuburkan kembali ke situ. Pernah kejadian itu ada tulang yang kececer nggak kubur. Itu kaki kita suka ada yang nyenggol gitu loh. Jadi loh, kok kayak yang ini ya,
yang sudah meninggal, terus kita suka cek, nah, terus kita kuburkan tulang-tulang yang tersesat di luar. Itu sering sekali kejadian seperti itu. Ingin dengar suara burung, silakan tanam pohon yang besar. Itu pasti burung akan hadir dengan suaranya yang merdu. Kalau untuk masalah kucing, kadang kita nggak suka karena nggak tahu bagaimana cara merawatnya, bagaimana kelucuan mereka. Itu yang sering terjadi seperti itu. Banyak mungkin tetangga sini dulu marah dengan kita karena tidak tahu betapa lucunya mereka, betapa menginspirasinya mereka. Kita tidak membenci mereka, tapi kita hanya mendoakan supaya mereka mengerti bagaimana asiknya memelihara kucing. Ya alhamdulillah sekarang yang membenci kami punya kucing, dan mereka juga ngobrol, konsultasi akhirnya dengan kita bagaimana cara merawatnya dan sebagainya. Kucing itu makhluk hidup ya, sama seperti kita bisa merasakan sakit, lapar, haus gitu. Jadi kalau tidak suka jangan disakiti, digusah aja, digusah pelan kan dia bahasa Indonesia diusir ya. Nah, jadi dia ngerti kok kalau ini jangan disakiti, apalagi sampai digebuk, disiram air panas jangan ya. Jadi kita sama-sama hidup di bumi ini saling berbagi ya, saling menyayangi semua makhluk hidup seperti itu.